Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Wahyu Nugroho, siswa Latsar kelas D kelompok 2 Latsar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 3. Di sini saya akan memberikan lesson learn terkait kondisi Indonesia saat ini di sektor pemerataan pembangunan. Untuk saat ini, pembangunan di Indonesia masih belum merata. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat di daerah yang belum bisa merasakan kesediaan fasilitas umum dan kemudahan akses yang memadai dibandingkan dengan daerah yang sudah cukup maju pembangunannya. Data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang dirilis oleh Bappenas pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa masih belum merata nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di setiap provinsi di Indonesia. Dari nilai tersebut juga terlihat bahwa masih terdapat ketimpangan antara daerah dengan nilai pembangunan ekonomi inklusif yang tinggi dan daerah dengan nilai pembangunan ekonomi inklusif terendah. Saya, Fadila Kansa, di sini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kondisi ideal pembangunan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam rangkuman eksklusif mengenai visi Indonesia yang telah diupload oleh Bappenas, terdapat salah satu visi Indonesia, yaitu adanya pemerataan pembangunan. Yang akan pertama kali kita bahas di sini adalah mengenai pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Kondisi ideal yang diharapkan oleh pemerintah dari adanya pemerataan pembangunan wilayah ini adalah pembangunan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut dan juga kandungan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Seperti contohnya pembangunan di wilayah Papua. Pemerintah memfokuskan wilayah Papua sebagai wilayah berbasis pangan dan juga ekonomi berbasis sumber daya alam. Apabila pemerataan pembangunan wilayah tersebut bisa berjalan dengan lancar, maka di seluruh wilayah Indonesia akan menjadi wilayah dengan basisnya masing-masing sesuai dengan kondisi wilayah tersebut dan juga sumber daya alamnya. Maka tidak ada lagi ketimpangan pembangunan yang ada di Indonesia. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengenai pembangunan infrastruktur yang merata dan juga terintegrasi. Beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Langkah yang pertama adalah menjadikan transportasi laut sebagai unsur utama konektivitas maritim dengan mengembangkan 48 kota pelabuhan dan juga manajemen pelabuhan modern. Kemudian langkah yang kedua adalah meningkatkan sistem transportasi udara domestik dan internasional dengan mengembangkan bandar udara utama, 4 aerocity, dan juga bandara perintis. Kemudian langkah yang ketiga adalah mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi prasarana dasar mereka, seperti kebutuhan akan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan juga perlindungan akan bencana alam. Kondisi ideal yang diharapkan oleh pemerintah dari adanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Indonesia adalah untuk mewujudkan yang pertama, konektivitas secara fisik bagi seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pulau-pulau kecil. Yang kedua adalah mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Yang ketiga, memenuhi prasarana dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu yang keempat adalah mendukung pembangunan perkotaan dan juga pedesaan. Berikut penjelasan dari saya mengenai kondisi ideal pembangunan infrastruktur di Indonesia berdasarkan apa yang diharapkan oleh pemerintah.